Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema konsep The Law of Attraction. Konsep The Law of Attraction ini adalah merupakan konsep hukum tarik-menarik yang ada di alam semesta. Mungkin kalau saya berkata The Law of Attraction, ada yang berpikir, itu tidak rohani. Sehingga orang akan mengabaikan. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, kitab suci kita itu sudah mencatat tentang hal ini. Hukum yang ada di dunia ini tidak pernah dibuat oleh setan. Hukum atau sistem kerja dari Bapa Yahweh itu sudah tercantum di dalamnya. The Law of Attraction ini cukup terkenal, saudara-saudara. Sebetulnya dulu saya pernah menyampaikan kepada saudara satu materi yang saya beri tema money magnet. Kenapa kok saya memberi tema money magnet? Karena kalau ada orang yang ingin punya rumah, yang pertama dipikir selalu apa? Uang. Wah, uangnya nggak ada. Ayo kita ke Israel. Aku nggak punya uang. Selalu yang dipikirkan uang. Jadi saya memandang perlu untuk menyampaikan satu tema yang judulnya money magnet. Yang artinya tubuh kita ini sebetulnya menjadi magnet uang, saudara-saudara. Money magnet ini kalau saudara mau lihat tema saya ini, itu saya publikasikan tanggal 2 Desember tahun 2014. Namun 2 tahun sebelumnya, jadi tahun 2012, saya sudah berbicara tentang The Law of Attraction. Jadi money magnet ini bagian dari The Law of Attraction. Saya mulai berbicara tentang hukum daya tarik menarik ini di tahun 2012. The Law of Attraction ini cukup luar biasa, saudara-saudara. Dan saya bersyukur untuk materi money magnet ini sudah ditonton oleh 55.799 kali. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, The Law of Attraction itu mulai merebak, mulai rame, itu sejak seorang yang bernama Rhonda Byrne, dia merilis buku yang berjudul The Secret. Ini sangat terkenal sekali, saudara-saudara. Nah, buku The Secret ini yang ditulis oleh Rhonda Byrne, yang dirilis pada tahun 2006, itu salah satu buku yang laris, yang didasarkan pada film sebelumnya dengan nama yang sama, yaitu The Secret. Nah, hal ini didasarkan pada hukum tarik-menarik dan mengklaim bahwa berpikir positif itu dapat mengubah hidup, seperti kekayaan meningkat, kesehatan juga meningkat, dan kebahagiaan. Buku ini sudah terjual lebih dari 21 juta salinan dan telah diterjemahkan ke dalam 44 bahasa. Saya sebelumnya tidak mengenal buku The Secret, saudara-saudara. Saya mulai berubah pola pikir itu pada saat saya membaca sebuah buku yang judulnya adalah The Secret Power of the Subconscious Mind, atau rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar.
Saat itu mungkin sama seperti tahun-tahun ini ya, tahun 2006 bahkan sebelumnya. Karena pada waktu itu saya ingat saya belum menjadi gembala. Saya baru jemaat biasa sebagai seorang anak muda yang diundang untuk berkhotbah ke sana kemari. Saya ingat betul pada saat saya berkhotbah di salah satu kota di Jawa Tengah ini, saya diinapkan di rumah jemaat yang kosong, tetapi rumah ini mewah, saudara. Pada waktu itu, si pemilik rumah mengatakan, silahkan Pak Lukas, ini tempat tidur Bapak ada di sini. Kalau pergi ke ruangan samping itu perpustakaan saya. Nah pada saat itu saudara, saat pemilik rumah itu pulang ke rumah yang lain, saya tidak tahu apakah itu hanya rumah singgah yang ada di situ, karena rumahnya kosong, tetapi mewah sekali. Kamar tidurnya saja itu tidak kalah dengan hotel bintang 5. Mewah sekali. Dia katakan kalau Pak Lukas mau istirahat silahkan di sini. Tapi kalau mau lihat buku saya itu ada di samping. Pada saat pemiliknya itu pulang, saya berpikir tidak ada salahnya kalau saya lihat buku, saudara-saudara. Dan betapa terkejutnya saya ketika saya melihat perpustakaan itu begitu banyak sekali buku, dan secara tidak sengaja tangan saya itu mengambil satu buku. Judulnya tadi, The Secret Power of the Subconscious Mind. Nah di situ saya buka buku karangan Joseph Murphy. Saat saya membuka dan mulai membacanya, saya seperti dibuka pikiran saya bahwa apapun yang kita minta, kita akan mendapatkannya. Nah, pola itu saya terapkan, saudara, di dalam pelayanan saya. Sehingga dari yang saya tidak punya apa-apa, akhirnya Tuhan izinkan saya memiliki segalanya. Tuhan pun izinkan untuk saya bisa pergi ke mancanegara. Jadi konsep dari The Secret ini, itu sudah saya kenal sebelum buku ini dirilis. Namun tidak ada salahnya kalau saya mengulang kembali materi yang saya beri tema The Law of Attraction atau hukum daya tarik menarik. Ini cukup luar biasa menurut saya, saudara-saudara. Artinya apapun yang saudara minta itu pasti terjadi. Saya akan melogikakan The Law of Attraction itu ibarat seperti search engine-nya Google, saudara. Kalau saudara yang suka main komputer dan memiliki jaringan internet, maka saudara pasti tidak asing dengan search engine-nya Google. Orang suka berkata begini, kalau kita mengalami kesulitan, tanya sama Mbah Google. Kan selalu begitu, saudara. Nah, itu sebetulnya search engine. Ini kalau dilogikakan. The Law of Attraction itu begitu. Misalnya saudara ketik kata merokok, maka kata merokok itu akan mengakses ke dunia rokok. Kalau saudara ketik kata matematika, saudara akan mengakses ke dunia matematika. Saudara mengakses atau ketik kata bagaimana kita
berumah tangga, maka search engine itu secara otomatis akan mengakses hal-hal yang seperti kita ketik, saudara. Kalau saudara ngetik tulisan fotografi, maka semua yang berkaitan dengan fotografi saudara tarik. Saudara mau belajar apapun di dunia ini sekarang sangat mudah, saudara. Saudara ketik desain, maka semua yang berkaitan dengan desain saudara tarik. Saudara bisa belajar di situ. Nah, begitu juga dengan the law of attraction. Apa yang saudara pikirkan, maka alam supranatural, saya bisa menyebut dengan istilah lain alam semesta, itu akan mengejar, atau pikiran kita akan mengejar ke sana. Jadi ini secara hukum logika, saudara-saudara. Jadi kalau saya berkata the law of attraction itu bukan sesuatu yang khayal. Karena dunia teknologi juga mengakui akan hal ini. Mungkin ada yang berkata the law of attraction itu tidak rohani. Saya katakan Anda salah. Karena sebetulnya ribuan tahun dari sejak sekarang, tepatnya pada zaman Abraham, saudara-saudara, Bapak Yahweh itu sudah ngajari the law of attraction. Cuman kitanya saja yang tidak tahu. Dan the law of attraction ini sangat luar biasa. Coba saudara bayangkan saat Abraham berumur 100 tahun. Tetapi dia tidak punya anak. Sementara Sarah itu umurnya 90 tahun. Saya mau tanya di sini ada nggak ibu-ibu yang umurnya 90 tahun angkat tangan? Ada? Belum ada. Di sini yang paling tua siapa? Ibu siapa? Paling umurnya berapa coba? Anda berumur 80 tahun, pingin punya anak, saya pasti diketawain orang, saudara. Tetapi Sarah umur 90 tahun, dia pingin punya anak. Dan secara hukum logika, itu impossible, mustahil. Tetapi konsep the law of attraction, itu membuat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, oleh karena itu, saya ingin kembali mengajarkan konsep ini kepada saudara, dan silahkan bagi saudara yang belum pernah mendengar, saudara bisa mempraktekannya. Tentu apa yang saya sampaikan pada pagi ini sangat berbeda dengan apa yang saya sampaikan dengan tema money magnet. Sangat berbeda. Karena kalau money magnet itu hanya untuk masalah keuangan. Tetapi the law of attraction itu apa saja, saudara-saudara? Karena saya spesifikasikan pada waktu itu hanya ke masalah uang. Tapi untuk hal ini, itu apa saja. Nah, kalau kita melihat dari kitab Beresit pasal 15 ayat 5 sampai 6, coba kita lihat gambar ini, saudara. Saat Abraham itu pingin punya anak, kenapa kok Tuhan menyuruh Abraham itu keluar dari tenda dan disuruh melihat ke langit? Lalu Tuhan ngomong, coba kamu hitung bintang-bintang yang ada di langit. Abraham menghitung, saudara-saudara, dan ternyata dia tidak mampu menghitung bintang di langit. Dan dengan enak-enaknya Tuhan itu berkata, demikianlah kelak keturunanmu. Biasanya kalau malam hari dia jalani hidup berpuluh-puluh tahun, itu biasa saja.
Dia melihat malam juga biasa saja. Tetapi hari itu, ketika Bapak Yahweh berkata, bintang-bintang itu adalah keturunanmu yang begitu banyak, saya percaya. Malam hari berikutnya, saat dia melihat bintang, yang ada di pikiran Avram berkata apa? Itu keturunan saya. Amin, Bapak Ibu. Dan akhirnya terjadi enggak? Terjadi. Nah, itu yang saya katakan the law of attraction. Jadi konsep ini atau the law of attraction itu sebetulnya adalah konsep kuno. Dan saya ingin saudara mempraktekkan ini sehingga tidak ada yang namanya kemustahilan dalam hidup saudara. Saya akan bacakan ayatnya supaya kalau saya berbicara ini, kalau kebanyakan orang-orang di kalangan kita kan selalu bertanya, ayatnya mana? Ada fakta kitab sucinya enggak? Begitu. Makanya saya bacakan di Beresit 15 ayat 5 sampai 6. Demikianlah bunyinya. Dan dia atau Bapak Yahweh membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama dan hitunglah bintang-bintang itu. Seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu, lalu percayalah dia kepada Yahweh. Dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saya mesti dasari ayat ini, konsep hukum daya tarik menarik dari sisi firman Tuhan. Karena kalau tidak orang gampang menuduh, oh Pak Lukas itu sesat, ngajarin orang kedagingan katanya. Nah, jadi sekali lagi, kalau Bapak Yahweh mengajarkan kepada Avram tentang hukum daya tarik menarik, berarti saya ngomong seperti pagi ini, saya tidak salah, saudara. Saya tunjukkan bukti yang kedua, bahwa Avram di dalam menjalani kehidupan itu juga menggunakan hukum daya tarik menarik. Pada suatu hari, para gembala Avram bersama dengan para gembalanya Lot itu keponakannya, bertengkar, saudara-saudara. Sehingga Avram berpikir, wah ini kalau bertengkar kayak gini nggak baik. Ini bisa merusak bisnis kalau begini caranya. Apalagi kita ini kan kerabat. Jadi akhirnya Avram membawa Lot ke atas gunung, ke atas bukit, saudara-saudara. Ini saudara lihat, ya, disuruh berdiri di bukit di tempat yang tinggi, lalu Lot disuruh milih tempat terlebih dahulu. Avram berkata, ayo coba kita pisah sekarang supaya tidak ribut terus. Karena orang ribut itu berarti akan memunculkan energi negatif. Akan menjauhkan seseorang dari rezeki. Menjauhkan seseorang dari mujizat. Jadi lebih baik kita pisah. Sekarang kamu saya kasih kesempatan untuk memilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke barat, aku ke timur. Kamu ke utara, aku ke selatan. Abraham ngerti tentang hukum daya tarik menarik. Sehingga dia tidak takut untuk memerintahkan Lot memilih terlebih dahulu. Nah, rupa-rupanya saudara-saudara, Lot ini memilih pandangan fisik. Karena dia berpikir, wah kalau milih yang ini gersang. Untuk bisnis ya rugi.
semua orang berpandangan seperti Lot. Dia hanya melihat hal-hal yang bersifat fisik. Tetapi berbeda dengan Abraham yang ngerti akan hukum daya tarik-menarik. Sehingga dia berpikir, saya ditaruh dimanapun, saya akan jadi. Saya akan jadikan tanah gersang menjadi tanah yang subur. Dan saya pun masih ingat Bapak Ibu, pada saat saya diutus ke Magelang, apakah jemaatnya sudah sekian banyak? Belum. Saya pun juga tidak tahu bahwa ternyata saat saya ada di Magelang, jemaatnya cuma 8 orang. Sekalipun kursi yang tersedia 40 orang. Tapi isinya cuma 8. Tapi saya ngerti konsep ini. Dan saya pada waktu itu mengingat juga tentang perkataan Dr. Billy Graham. Dia katakan begini, kalau aku ditempatkan di hutan, maka hutan itu akan aku rombak menjadi kota. Nah itu saya pegang, saudara-saudara. Dan kata-kata itu menjadi kata kunci di dalam pikiran saya. Artinya, sekalipun saya ada di tempat yang kecil dengan jemaat yang sedikit, saya percaya dengan konsep yang saya ketahui ini, jemaat akan menjadi semakin besar. Dan faktanya seperti itu, saudara-saudara. Untuk mendasari gambar ini, saya akan bacakan di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 13 ayat 8-10. Begini bunyinya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, aku mohon, janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dengan para gembalamu. Karena kita bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silahkan pisahkan dirimu dariku. Maka engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora, seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir jika engkau memasuki Zoar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini yang mendasari Lot memilih tempat yang subur. Kalau saja orang berpikiran standar, maka dia akan mengambil sikap yang sama seperti Lot. Dia akan mendasari segala sesuatu itu dari pola pandang mata manusia. Tetapi sebetulnya ada sesuatu hal yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa ketika mata batinmu itu dibuka. Artinya saudara tidak peduli dengan kondisi tempat secara fisik, karena engkau punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk menjadikan tanah yang gersang itu menjadi tanah yang subur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang saya katakan kembali konsep the law of attraction. Jadi alam semesta itu hanya berkata ya atas ucapan kita. Apapun yang engkau ucapkan, alam roh, mungkin orang yang lain menyebut alam semesta, itu selalu berkata iya. Dan konsep ini adalah sistemnya Tuhan, saudara. Lalu kalau begitu, di alam semesta ini ada apa? Di alam semesta itu ada kekuatan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan,
pasal 14 ayat 28 dikatakan, katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah engkau katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Jadi apa yang kita perkatakan, maka Bapa Yahweh yang akan melakukannya. Pertanyaannya sampai di sini saudara bisa paham? Kita lanjut saudara. Nah, alam semesta itu tidak mau mendengar kata tidak. Orang-orang di luar sana tidak mengenal adanya kekuatan yang sebetulnya itu adalah kekuatan dari Bapa Yahweh. Sehingga mereka hanya berkata alam semesta. Kan memang mereka tidak tahu. Dan saya juga mengatakan ungkapan alam semesta juga tidak salah. Dunia alam roh juga tidak salah. Tetapi kekuatan terbesar di alam semesta itu ada di kendali Bapa Yahweh. Saudara percaya? Nah, sekali lagi saudara, alam semesta, dunia alam roh itu tidak mau mendengar kata tidak. Oleh karena itu, kalau saudara ingin sesuatu yang luar biasa, jangan menggunakan kata tidak atau bukan. Misalnya, saudara banyak hutang. Lalu saudara berkata, ya Tuhan, saya ingin agar saya tidak hutang. Atau saudara mengucapkan afirmasi dengan berkata, saya tidak hutang. Maka kata tidak itu tidak terbaca di alam roh. Sehingga yang muncul adalah saya hutang. Saudara paham gak ini saya ngomong saudara? Jadi alam roh itu tidak pernah bisa membaca kata tidak dan bukan. Saya bukanlah pemabok. Maka alam roh akan mendengar saudara bicara, saya pemabok. Karena kata tidak dan bukan sekali lagi tidak bisa dibaca oleh alam roh. Ini konsep yang saudara harus ketahui. Saudara ingin hidup kaya. Dan saudara berkata, saya tidak mau miskin. Berarti yang terbaca adalah saya miskin. Ini saya mesti terangkan pelan-pelan supaya saudara mempraktekkan lebih gampang. Saya tidak ingin toko saya sepi. Maka yang terbaca adalah saya ingin toko saya sepi. Ini sudah merupakan hukum. Jadi ucapan no itu jangan pernah dikeluarkan. Bukan itu tidak boleh. Begitu juga dengan kata-kata semoga, mudah-mudahan. Itu juga tidak boleh diucapkan. Kita lanjut, saudara. Hal ini untuk memanifestasikan, atau saya menyebutnya the law of attraction, itu untuk memanifestasikan relationship atau hubungan. Itu bisa menggunakan hukum the law of attraction. Kemudian untuk meningkatkan finansial, saudara. Meningkatkan gaji saudara, itu bisa menggunakan hukum the law of attraction. Kemudian sifat yang kita mau, itu pun ternyata menggunakan hukum the law of attraction itu bisa. Kemudian untuk kepercayaan diri, orang yang minder. Jadi the law of attraction itu mampu menguasai apapun. Saudara nggak pernah punya anak, pingin punya anak, saudara pun bisa.
saudara mengenal atau mengalami penyakit yang kronis, yang berbahaya, itu pun bisa menggunakan hukum the law of attraction. Nah, nanti bagaimana polanya kita akan ikuti sebentar, saudara-saudara. Nah, tetapi ternyata banyak orang yang mengalami limitasi saat kita membandingkan dengan orang lain atau mendengar orang yang berkata bodoh pada diri kita. Itu akan membuat alam roh kita itu mengalami limitasi, batasan. Itu sebabnya saya katakan, saudara-saudara, ketika ada orang yang berkata kepada kita, goblok kamu, kita nggak boleh diam. Kita harus menapis kata-kata itu. Ketika orang mengutuki kita, kita pun tidak boleh diam. Tetapi kita harus memagari kutukan itu. Makanya saya katakan apa? Setiap orang yang mengutukin saya hanya berkata, semua kutuk kembali ke pemiliknya. Oh, itu bukan jahat. Saya membentengi diri. Saya mesti punya defend. Ya, kalau saya tidak defend, semua kata-kata itu tembus pada diri saya. Nah, kebanyakan orang itu tidak berani untuk melakukan pembalasan terhadap serangan yang datang dari dunia alam roh. Sehingga kita diem saja. Goblok kamu ya. Diem baik. Itu masuk loh kata-kata itu. Cek, 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 dia masuk. Makanya ketika orang berkata, bodoh kamu, goblok kamu, kita harus berkata, aku orang cerdas, aku orang pandai, aku orang hebat. Amin, Bapak Ibu. Jadi konsep ini, itu sudah merupakan hukum pasti, hukum kepastian. Sama seperti kalau batu dijatuhkan itu pasti jatuh, dilepas di tempat yang tinggi pasti jatuh. Itu sudah hukum kepastian. Nah, kebanyakan orang, kalau kita membandingkan orang lain, itu juga mengalami limitasi, mengalami keterbatasan alam roh kita. Saya ambil contoh misalnya, saudara melihat ada orang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara pikir gini, kapan ya saya bisa ke luar negeri? Kayaknya nggak bisa deh, orang ini kok pinter amat ya, bisa. Itu saudara nggak boleh ngomong begitu. Yang saudara katakan harus, kalau orang ini bisa, aku pasti bisa. Paham Bapak Ibu? Cuman bedanya kita nggak berani, karena kita berpikir, bisa nggak ya? Nanti kalau nggak bisa, malu dong. Ini pendidikan dunia. Pendidikan ketika kita sudah terlahir ke dalam dunia ini, sehingga kita membatasi diri kita sendiri. Apalagi dengan budaya rendah hati, itu parah banget saudara. Kalau ada orang yang berkata, kamu harus jangan sombong, kata-katamu nggak usah gegeden rumangsan, dan saudara ikuti kata-kata itu, nggak akan pernah ada perubahan. Dulu pada saat saya mengimani tanah ini, ada seorang jemaat orang tua, saya nggak perlu sebutkan namanya, orang ini berkata begini, sudahlah Pak Lukas, nggak usah mengimani tanah itu besar. Pak Lukas tahu nggak, kekayaan jemaat itu kalau dikumpulkan untuk beli tanah ini nggak bisa Pak. Jadi nggak usah gegeden rumangsan. Masalahnya jemaat Pak Lukas ini kan ibarat orang itu korengan paten. Jadi nggak usah berpikir yang muluk-muluk. Lalu kalau saya ikuti kata-kata orang ini, sampai sekarang saya tidak pernah berada di tempat ini. Kehilat kita akan menjadi kehilat yang terus kecil sampai saya mati. Tapi saya tidak setuju kata-kata itu. Saya langsung berkata, maaf Om, saya tidak sependapat. Langsung saya ngomong begitu.
Maaf, saya tidak sependapat. Karena pertama tempat ini pating celekutik kecil-kecil. Dan saya tidak suka tempat ini. Tapi kalau yang di sebelah sana, itu gedung bioskop. Tempatnya besar. Wow, luar biasa. Kalau saya, sewaktu saya ngomong gitu, ya sudahlah, sudah. Pak Lukas gak usah banyak bicara. Akhirnya orang ini keluar, saudara. Karena dia gak setuju dengan kata-kata saya. Apakah saya ingin orang ini kembali dengan saya mengikuti polanya? No, tidak mau. Saya tetap kekeh dengan konsep saya. Saya pasti pindah tempatnya. Makanya saya lalu berpikir, ada baiknya kalau saudara mau cerita kepada orang, jangan cerita pada orang yang pesimis. Itu akan mengecilkan kemampuan saudara. Saudara akan berada di sebuah limitasi, keterbatasan. Jadi kalau saudara mau cerita, ya cerita kepada orang-orang yang mendukung visi dan impian saudara. Paham tidak Bapak Ibu? Nah itu sebabnya ketika kita sudah dapat tanah ini, waktu peresmian, dulu kan diresmikan sama Pak Wali Kota, saudara. Saya undang itu si Om itu, saudara. Begitu sudah datang, tak parani. Saya bilang, Om, bagaimana Om? Berhasil kan iman saya? Dia jawab dengan enteng, ya itulah yang namanya iman. Emang cuman kayak gitu, saudara. Lah kalau saya ikuti dia, sampai sekarang masih di pinggiran pojok gang sana. Nggak mau saya. Makanya saya katakan ketika ada orang yang berbicara mengecilkan kemampuan kita, saudara mesti berani menepisnya. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang kita lanjut. Ini jangan sampai melimitasi diri kita. Apalagi kalau kita sebagai murid, lalu berpikir, kayaknya aku nggak bisa deh seperti guru saya. Keliru. Saudara hidup di dunia ini saja, itu sudah dikatakan you born to be a winner. Amin. Kamu dilahirkan untuk menjadi pemenang. Yakin gak saudara? Itu. Ini yang penting saudara-saudara. Yang amin cuma satu, berarti yang berhasil cuma satu saudara. Ya. Loh sorry, saya mengatakan ini benar loh. Saya mesti butuh respon dari saudara. Kenapa? Karena alam supranatural, alam semesta itu butuh respon. Alam semesta tidak pernah mau berurusan dengan orang yang abu-abu, saudara. Nggak mungkin. Dia butuh orang yang punya respon. Jangan sampai saya katakan, Brisco hebat, diunggulkan dia. No, karena dia yang kasih respon kok. Paham Bapak Ibu? Kenapa saya selalu kalau saya menyampaikan firman atau saya selalu katakan, saudara paham atau tidak? Karena kalau saudara mendengar saya ngomong, saudara tidak paham, lah untuk apa saya ngetubrus selanjutnya? Iya toh? Sampai mulut saya ngumplok ya saudara nggak akan tahu. Makanya saya perlu ngomong, kalau tidak ngerti saya baleni, saya ulang. Gitu loh. Nah tujuan saya adalah supaya saudara keluar dari tempat ini, menjalani hidup ini dalam lorong-lorong kesuksesan saudara. Nah itu yang harus saudara miliki. Ada respon. Kemudian yang berikutnya yaitu bersihkan dulu blok-blok limitasi atau batasan yang ada pada diri kita. Yaitu blok yang berasal dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar. Ini ngeri loh, terus terang saudara. Ya, karena mental block itu yang akan menutup kemampuan dan kehebatan saudara. Yang sebetulnya saudara itu orang yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, mental block itu yang seperti apa? Begini saudara-saudara.
Kalau ada orang yang berkata, aku bodoh, aku nggak kaya, aku sangat menderita, dan lain-lain. Sehingga memanifestasikannya adalah mengandalkan manusia. Itu mental block, saudara. Saudara adalah orang-orang yang mandiri sebetulnya. Tetapi karena kita terus dilatih dengan ketidakmampuan, sehingga saudara nggak mampu. Saya sering mengilustrasikan dengan gajah, saudara. Ada seorang pengusaha sirkus, dan dia mengambil gajah dari kecil. Dan gajah itu dirantai kakinya, saudara. Sehingga gajah itu kalau jalan, rantainya ada batas, gitu, nggak bisa lanjut sana. Dia berputar-putar seperti panjangnya rantai yang ada. Dia mau jalan lagi, aduh nggak bisa. Jalan lagi, nggak bisa. Itu masuk ke otak, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Terus masuk ke otak. Sehingga sekalipun gajah itu sudah bertumbuh menjadi gajah yang dewasa penuh, yang kekuatannya itu dahsyat, tapi pikirannya kecil, saudara. Aku nggak bisa, padahal saudara lihat, kemampuan gajah ini kayak gini nih. Dahsyat bukan? Mobil saja bisa diinjek-injek, hancur ini mobil. Tapi masa rantai yang kecil kayak gini tidak mampu? Dia bisa memutuskannya. Tetapi karena otaknya itu sudah terkontaminasi dengan kata tidak mampu, tidak mampu. Maka yang terjadi apa? Sekalipun dia sanggup untuk mengobrak-abrik barang yang seperti ini, tapi untuk melepaskan rantai ini tidak bisa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini yang terjadi pada diri kita masing-masing. Jadi sekarang tidak boleh lagi saudara berkata, aku orang miskin, aku orang bodoh, aku nggak bisa ngomong, padahal cerewetnya luar biasa. Suruh doa nggak bisa ngomong katanya. Itu kan mustahil sekali. Ini contoh. Saya juga pernah mendengar contoh yang sama, ilustrasinya itu burung elang, saudara. Ada seseorang yang mengambil telur burung elang dan dierami ayam. Pada waktu menetas, burung elang itu sama seperti ayam, makannya cacing juga. Setelah dewasa atau waktu masih anak-anak, ada burung elang yang lewat, masing-masing ngumpet, dia ikut ngumpet, saudara. Karena dia belum menyadari siapa dirinya. Begitu sudah dewasa, ada elang lewat, ngumpet lagi. Padahal dia sanggup untuk terbang. Tapi karena terus terkontaminasi pikirannya, kamu adalah anak ayam. Itu binatang itu menakutkan, hati-hati kamu bisa dimakan. Sehingga ketika ada burung elang yang mulai berputar-putar di atas, yang lain bubar, ngumpet, dia ikut ngumpet. Dia tidak menyadari siapa dirinya. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi yang dikatakan membatasi diri, yang saya sebut dengan istilah mental block. Paham, saudara? Jadi jangan lagi saudara berkata, aku tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Masalahnya saudara mau atau tidak, itu saja. Mau jadi, tidak ya nggak jadi. Ketegasannya begitu. Kita lihat yang berikutnya. Ada mental block lain yang datangnya dari dalam. Dan itu ngeri, saudara-saudara. Saya tidak urusan orang mau berkata, Pak Lukas sombong. Buat saya nggak urusan. Yang tahu sombong dan tidak itu diri kita dengan Tuhan. Kalau saya berkata, aku bisa melakukan ini, bukan berarti sombong, tapi itu kata-kata iman. Afirmasi dari saya. Ya. Nah, dalam pikiran itu muncul kata-kata gini, jangan sombong, nanti kamu jatuh loh. Atau berkata, lihat realitas sajalah, nggak usah ke depan terlalu jauh. Sehingga saudara tidak lagi bisa berpikir hal-hal yang
dahsyat. Yang kemarin kan Jameson juga pernah ngomong kan, papi nek jalan degek kayak gini. Karena memang saya ngerti konsep ini tuh lama. Beda dengan orang yang ngerti jalannya menunduk. Kemarin sudah saya ilustrasikan bukan? Dan saya akan bicara itu lagi. Tetapi konsep demi konsep itu luar biasa kalau kita mau mempraktekkan, karena itu semua memiliki dasar hukum firman Tuhan. Nah, adanya kedengkian itu juga akan menyumbat datangnya mujizat. Itu sebabnya Yesua berkata, kalau berdoa damai dulu dengan orang lain. Artinya apa? Jangan ada permusuhan. Karena itu adalah cara untuk membersihkan sumbatan-sumbatan menuju jalannya mujizat. Makanya jangan mau dipengaruhi orang untuk membenci orang lain. Saya katakan kata-kata orang yang mempengaruhi kita, yang tadinya nggak ada apa-apa nih, tapi begitu dengar kata-kata orang, sehingga kita jadi ikut membenci orang yang diomongin, itu bahaya, saudara. Karena sama saja itu akan merusak dunia alam supranatural kita. Nah, pertanyaannya adalah, adakah saudara yang masih menyimpan kebencian pada orang lain? Adakah saudara masih memiliki rasa dendam kepada seseorang? Kalau sampai masih ada, bereskan dulu dan siap-siaplah untuk menampung mujizat yang besar yang akan datang pada diri saudara. Tapi kalau diri saudara lihat orang dengki, lihat orang cemburu, iri, bagaimana saudara bisa mendapatkan mujizat? Alam roh saudara itu kotor dan rusak sekali. Ibarat seperti saudara memiliki anak, mungkin sebesar Kenan, lalu saudara melihat anak saudara membawa gelas dan berkata, "Papi, saya minta air." Sementara saudara lihat, gelasnya kotor, ada semutnya. Apakah saudara akan kasih air, lalu berpikir, ya ada semut, nggak apa-apa deh, makan juga sehat kok, makan semut. Apakah seperti itu? Tidak. Saudara pasti akan berkata, bersihkan dulu gelasnya ya nak, nanti tak kasih air. Kalau orang tua yang normal pasti begitu. Ini konsep hukum alam supranatural. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya negatif ini mesti disingkirkan. Nah, kemudian saudara-saudara, jangan pernah membenci uang. Ya. Karena seolah-olah kalau orang bicara uang itu enggak rohani. Orang punya uang itu juga wujud dari iman, betul tidak? Ya. Jangan sampai saudara berpikir kalau kita sudah bicara uang itu enggak rohani, percuma. Lalu bagaimana dong dengan Yesua yang memberi janji? Di kitab Yohanan pasal 10 ayat 10 atau kitab Yohanes dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan itu macam-macam, bukan cuma duit saja. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kemurahan hati, itu kelimpahan. Jadi jangan mau saudara didoktrin dengan cara yang salah. Sehingga nyanyi dengan keras, biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Ayo siapa yang mau miskin dan kaya di sorga? Angkat tangan. Loh, gak ada yang mau. Sekarang tak balik. Siapa yang mau kaya di dunia dan kaya di Samayim? Ada?
Angkat tangan, puji Tuhan. Yang tidak angkat tangan Anda berarti tidak paham. Loh, ada loh yang tidak angkat tangan. Nggak paham berarti. Saya ingin saudara meresponi dengan baik. Kenapa? Karena keuntungan saudara sendiri yang dapat. Ingat itu. Apa sih keinginan saya? Keinginan saya adalah seluruh jemaat Alef Tau adalah jemaat yang sukses, jemaat yang sehat, jemaat yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Bukan jemaat yang berkata, ya wes lah, ya terima nasib saja. Ya silahkan Anda kalau mau seperti itu. Kalau saya, sorry ye, gak mau saya, saudara. Ayo kita lanjut. Saudara adalah pencipta dari masa depan sendiri. Oleh karena itu, jangan mengabaikan aspek negatif dalam diri kita. Misalnya, aspek negatif itu apa? Mempercayai ya kutuk keturunan. Patahkan dong kalau ada kutuk keturunan. Amin. Saya sudah mengajarkan beberapa waktu yang lalu bagaimana kita memutuskan kutuk keturunan. Ada orang yang berkata kalau mbah buyutnya atau bapaknya ada yang gila, pasti keturunannya gila. No. Itu konsep yang salah. Kita bisa memutuskan. Kalau bapak mbah buyutnya dulu itu miskin, tidak mungkin kita kaya. No. Itu omong kosong, kita bisa putuskan, saudara. Kecuali kalau perbuatan orang di atas kita itu jahat, itu memang bisa menurun. Makanya jangan kita pasrah, tapi kita putuskan kutuk itu. Amin. Saya sudah ajarkan kepada saudara, saya nggak akan bicara di sini. Saudara bisa ulang kembali materi saya, mematahkan kutuk. Ya, yang saya beri tema efek rumah kaca. Saudara bisa ulang kembali. Begitu juga saudara jangan percaya pada palmistry. Garis tangan, saudara. Walaupun palmistry itu ada ilmunya. Tetapi saya katakan saya tidak percaya dengan palmistry. Karena yang menjadi penentu hidup kita sukses atau tidak adalah pola pikir kita. Amin. Kalau bicara tentang palmistry, bagaimana dengan Nick Vujicic ini yang gak punya tangan? Ayo. Betul tidak, saudara? Loh, saya ngomong ini realita loh. Berarti dia gak punya kehidupan yang sukses dong. Karena gak punya garis tangan. Apa mungkin saudara pikir, oh itu garis tangannya kan di tempat yang antul-antul di pojok situ? Enggak. Dia nggak punya garis tangan. Tapi yang menjadi penentu sukses dan tidaknya orang adalah cara berpikir. Dan bagaimana perasaan dia menembus dunia alam supranatural. Paham? Saudara tahu nggak, ini Nick Vujicic ini pernah datang ke Indonesia ya, beberapa waktu yang lalu. Oh, ini motivator hebat loh, saudara. Saudara lihat saja istrinya, cakep nggak? Cakep. Beda dengan orang, saya lihat di Magelang ada orang yang kayak Nick Vujicic. Tapi ngapain dia? Duduk di pinggir jalan, saudara, sambil ngerokok. Pakainya itu yang centulan kecil yang di pojok ngerokoknya gini, saudara. Kenapa kok seperti itu? Sementara Nick Vujicic enggak begitu. Dia juga bisa punya anak dan normal semua. Dia bisa keliling dunia kemanapun dia inginkan. Dia bisa main bola. Dia bisa berenang. Dia bisa apa-apa. Karena dia tidak mau dibatasi oleh pikirannya sendiri. Jadi yang bikin dia sukses itu bukan garis tangan. Amin. Tapi pola pikir. Saya mesti tegaskan ini, saudara. Jangan sampai saudara percaya, coba lihat garis tanganmu. Oh, garis tangan saya kok begini. Saya katakan penentu Anda bukan di garis tangan, tapi pola pikir. Seperti waktu yang lalu, kan
mantan gubernur Jakarta kan bilang, oh garis tangannya sama. Ya kan, viralnya kan begitu. Berarti pasti sama, belum tentu, saudara. Sekali lagi yang menjadi penentu bukan garis tangan. Penentu hidupmu adalah bagaimana gaya engkau berpikir. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana jika muncul kata-kata buruk yang sifatnya mengkritik dan melemahkan, bukan datangnya dari luar. Kalau dari luar mah gampang. Ya. Tapi kalau yang datangnya dari dalam, itu yang kadang sulit, saudara. Misalnya saudara berkata begini, saya punya rumah. Karena saudara jadi kontraktor, tiap tahun pindah-pindah kontrak sana, kontrak sini. Saudara nggak punya rumah. Ketika saudara berkata, aku punya rumah, otak berkata begini, jangan sombong. Nanti kamu jatuh loh kalau sombong. Lihatlah faktanya seperti apa. Dari dulu mbah buyutmu juga nggak ada yang kaya kok. Nggak usah sok. Kalau ada pikiran seperti itu, saya anjurkan, buatlah sebuah pertanyaan. Ya, buatlah sebuah pertanyaan dan biarkan pikiran itu menjawab. Pertanyaannya begini, kenapa ya kok saya ini punya rumah? Padahal saya dulunya nggak punya apa-apa. Tapi sekarang saya kok punya rumah. Nanti pikiran yang berkata jangan sombong, nanti akan jawab sendiri. Oh karena kamu orangnya baik. Orangnya baik, 1. Oh karena kamu orangnya ramah. 2, orangnya ramah. Oh kamu temannya adalah orang-orang kaya. Nah itu jawaban-jawaban dari otak kita itu yang akan nembus langsung ke dunia alam roh. Paham Bapak Ibu? Ya, saya mau tanya sekali lagi, saudara tahu nggak ini? Paham nggak ini? Ya. Jadi bikin sebuah pertanyaan. Kalau saudara sakit kepala, waduh jangan-jangan kanker otak nih, bisa terjadi nggak? Bisa. Jadi seharusnya saudara menepis itu kalau saudara sakit kepala dan pikiranmu berkata, jangan-jangan kanker otak. Justru saudara sebaliknya, wah ini pikiran saya mau pinter ini, luar biasa ini. Berarti saya pandangannya semakin dahsyat. Nggak akan ada kanker otak, saudara. Karena engkau adalah pencipta dari segalanya. Makanya firman Tuhan katakan, di kitab Beresit atau Kejadian dikatakan, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Manusia itu adalah seperti Tuhan kemampuannya. Rabi Shaul ngomong sama Timotius berkata, hai kamu manusia Elohim. Wujudnya manusia tapi dalamnya ada Elohim. Ada kemampuan Elohim di dalamnya. Jadi seharusnya kalau yang namanya manusia Elohim, pada saat dia mengalami tekanan, manusia Elohimnya itu langsung bekerja, saudara. Saya jadi ingat film Hulk. Pernah nonton film Hulk, saudara? Raksasa hijau itu loh. Raksasa hijau itu berubah menjadi orang yang badannya gede ketika apa? Ketika dia mengalami tekanan. Begitu dia mengalami tekanan langsung badannya jadi gede. Bajunya pada sobek, saudara. Tapi kok bisa nganu lagi ya? Bisa kembali sempurna. Ya. Tapi kalau saya lihat di sini, ya, bajunya itu bisa kembali utuh. Padahal kan sudah sobek. Mestinya ganti baju gitu ya. Jadinya kelihatan real gitu loh. Nanti bajunya itu juga, saudara. Nah, artinya apa? Ketika orang ini mengalami tekanan yang hebat, kekuatan raksasa hijau itu langsung muncul, saudara. Itu karena disebut manusia raksasa. Lah kalau kita disebut manusia Tuhan, berarti ketika kita mengalami tekanan,
kekuatan Tuhan langsung muncul. Nah ini loh. Sekarang kita lanjut, saudara-saudara. Nah, pernah nggak saudara mendengar kasus seperti ini? Kenapa ya ada orang yang tidak punya anak, tapi setelah mengadopsi anak, kok akhirnya punya anak? Pernah ya dengar ungkapan gitu ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada saat orang mengadopsi anak, maka orang tersebut memiliki vibrasi. Jadi pikiran itu punya vibrasi, punya getaran, saudara. Getaran yang ada di pikiran orang itu adalah aku punya anak, aku punya anak. Akibatnya apa? Dia benar-benar punya anak. Nah itu yang disebut dengan the law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Ketika pikiran kita berkata aku punya anak, ya betul-betul punya anak. Tapi selama dia belum mengadopsi, dia nggak paham punya anak itu macam apa. Sehingga dalam pikirannya mustahil, nggak mungkin. Apalagi kalau dokter sudah memvonis nggak bisa punya anak. Ya udahlah, wes pasrah wae. Tapi ketika dia mengadopsi anak, vibrasi pikirannya akan berkata, aku seorang ibu. Aku memiliki anak. Maka untuk tahun berikutnya akhirnya dia punya anak. Sampai di sini paham, saudara? Nah inilah jawabannya. Kenapa kok ada orang yang mengadopsi anak yang tadinya nggak punya anak, jadi punya anak? Karena otaknya itu terpancing untuk dia mengeluarkan vibrasi bahwa aku seorang ibu dan punya anak. Paham, saudara? Jadi karena vibrasinya itu ditangkap oleh alam semesta, bahwa dia sudah punya anak, sekalipun itu hanya anak adopsi, akan terjadi. Ini contoh-contoh yang gampang, saudara-saudara. Kemudian saya tunjukkan contoh yang lain. Ada orang jual mobil nggak laku-laku, saudara-saudara. Kenapa setelah mobilnya terjual, kok sekarang banyak yang datang dan berani nawar dengan harga tinggi? Kenapa? Ini akibat vibrasi atau getaran perasaan kita ditangkap alam roh. Saudara sudah merasakan mobilnya laku dan memang sudah laku. Paham Bapak Ibu? Begitu juga bukan cuma mobil, rumah. Selama saudara berpikir rumahku kok belum laku-laku, nggak akan laku. Tapi selama pikiran saudara mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan getaran yang akan menarik apapun dari dunia alam semesta ini, yang disebut the law of attraction, maka apa yang saudara pikirkan itu akan terjadi dalam diri saudara. Sampai di sini paham? Jadi kalau saudara mau jual mobil, bayangkanlah bahwa mobil saudara sudah terjual. Maka saudara akan didatangi oleh penawar-penawar dengan harga yang tinggi, gitu loh. Jangan sampai ada di pikiran kita, kayaknya laku apa tidak ya mobil ini ya. Ya nggak akan laku, saudara. Begitu juga kalau mau jual rumah. Jadi sekali lagi yang ditangkap oleh alam supranatural, alam semesta, alam roh, itu adalah vibrasi yang ada di pikiran dan perasaan saudara. Kemudian, bagaimana kalau saudara ingin gaji 10 juta per bulan? Sekalipun saat ini gaji saudara cuma 500.000 per bulan. Bisa nggak? Bisa. Itu loh. Makanya kita harus selalu berpikir hal-hal yang positif. Ya, pasti bisa. Jika saudara mengirimkan vibrasi perasaan ke alam semesta, seolah sudah memiliki gaji 10 juta. Jadi sekali lagi pasti bisa. Jika saudara mengirimkan vibrasi perasaan ke alam semesta, seolah sudah memiliki gaji 10 juta per bulan. Dan alam roh itu akan selalu berkata, yes, I do it. Paham saudara? Kenapa tadi saya katakan bahwa
Alam semesta, alam roh itu selalu berkata, ya. Itu loh. Jadi dengan kita memahami hal ini, nggak ada lagi orang yang bersusah hati. Amin. Ya. Nah sekarang, saudara yang pengen bepergian ke luar negeri, naik pesawat, ini kenapa saudara? Ya karena saudara sudah lihat, ya kan? Saudara yang belum lihat, ini seolah-olah sedang naik pesawat bukan? Ya kan? Duduk di jendela, nah, ini boleh ini foto ini dipampangkan saudara-saudara. Ini untuk afirmasi bisa nggak? Bisa, itu loh. Rasakan, nonton fotonya sendiri, misalnya saudara pengen naik pesawat, ya. Sementara saudara belum pernah naik, maka bayangkan foto seperti ini ya. Rasakan sedang naik pesawat, bisa juga supaya mirip, yaitu apa? Download suara pesawat dari internet kan ada, taruh di headset, tonton foto ini sambil merem, rasakan, oh naik pesawat. Bisa nggak? Bisa. Padahal itu trik, saudara lihat nih triknya. Ya, ini hanya trik saja, saudara-saudara. Padahal cuma kursi. Tapi bisa jadi nggak? Bisa. Saudara anggap ini lelucon. No, ini afirmasi, saudara. Ya. Nah ini, saya ingatkan, ini sepeda motor legendaris, saudara. Ini sepeda motor Honda berapa ini? 70. Ya, Honda 70, ini kekayaan saya nih. Sudah spionnya ke bawah, ngajak berantem terus, ya saya deketin supaya saudara tahu. Nah ini dia. Ini saya foto tahun 93. Saya sengaja foto. Karena saya waktu itu berpikir kalau saya diberkati dengan mobil, ini menjadi legendaris buat saya. Dan sekarang terjadi nggak? Terjadi, saudara-saudara. Ini coba lihat nih fotonya, saya ingat nih, tanggal 30 bulan 10 tahun 93. Nih, ini sepeda motornya. Ini sepeda motor ini dulu pernah mau tak buang di sawah, saudara. Gara-gara saya besok ke tempat Bu Korinti naik motornya ini, sampai di Mertoyudan ke sana tuh yang tempat sepi itu, mogok saudara. Saya harus nuntun dari sana sampai ke sini, bayangin. Saya pikir udah motornya jelek, belagu lagi. Jengkel saya terus tahu. Tapi kita balangke ke sawah bae po yo. Cuma nanti kalau dibalangke ke sawah, nanti saya pulang gelendang, istri saya tanya, motornya di Pak? Aku jawabnya piye, saudara. Ya, mau tak bawa pulang nuntun kok dewean, sendirian loh saya. Jengkel saya waktu itu. Akhirnya saya bawa juga sampai di sini, saudara. Nah, akhirnya pada waktu itu saya jadi mulai berpikir, kenapa saya tidak pakai afirmasi? Saya robah sekarang. Saya nggak lagi jotaan sama sepeda motor ini, saudara. Tahu jotaan? Apa ya bahasa Indonesia jotaan itu? Apa? Musuhan. Saya nggak lagi musuhan sama sepeda motor ini. Secara diam-diam saya tumpang tangan dan saya katakan, kau sahabatku. Ya. Mungkin saudara berpikir, opo-oponan, biarin. Ini pengalaman kok, saya tumpang tangan. Saya bilang, kamu sahabatku, jangan bikin kita bertengkar ya, kita jalan. Ya. Nah, pada waktu jalan, kadangkala hujan, saudara-saudara. Saudara tahu nggak? Pada waktu saya kehujanan, itu tak bayangke, saya sedang naik mobil dengan AC-nan, saudara. Kan sama-sama dingin, bukan? Ya. Ini yang ada, afirmasinya begitu. Makanya saudara bisa praktek. Saya kehujanan tapi saya berpikir saya sedang AC-nan. Dan sekarang terjadi. Setiap saya pergi kemana-mana, saya naik mobil pasti AC-nan.
Apalagi mobil biru itu, waduh AC-nya kayak kulkas saudara. Dinginnya luar biasa. Nah itu, kadangkala sampai tak tutup itu AC-nya saking dinginnya. Nah ini sebetulnya adalah afirmasi. Nah sekarang saudara, the law of attraction itu menarik apapun yang saudara inginkan. Saudara pingin pandai, saudara pingin cerdas, bisa nggak pakai itu? Bisa. Saya bukan menyombongkan diri ya saudara. Banyak orang yang berkata, khotbahnya Pak Lukas itu beda dengan yang lain. Ada juga yang mengatakan sampai eyel-eyelan sama istri saya. Tanya gini, Bu, Papi Lukas itu dulu sekolah teologianya di mana? Istri saya bilang enggak pernah sekolah. Enggak mungkin lah Pak Yakub saja doktor kok. Orangnya enggak percaya saudara. Pak Lukas itu pasti titelnya tinggi, pinter dia nyampein firman katanya. Istri saya tetap mau loh, yang tahu kan saya. Uang dia enggak pernah sekolah. Kalau doktor kabulator bocor. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di pikiran saya berkata, aku pandai, aku cerdas. Dan sekaligus saya mau mempraktekkan firman Tuhan yang berkata, aku akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Tapi bukan berarti saya tidak mau belajar. Saudara mau ikuti cara saya belajar kepontal-pontal saudara. Saya hampir seharian enggak keluar rumah, enggak keluar kamar. Saya belajar apa saja. Termasuk ilmu kedokterannya saya belajar. Apapun saya pelajari. Kenapa? Karena saya tahu jemaat Aleph Tau adalah jemaat yang pinter-pinter, saudara. Ya, jadi saya belajar karena saya pingin pandai, pingin cerdas. Kemudian mampu bepergian ke luar negeri. Saya katakan bepergian saya kemarin ke Eropa hanya dalam waktu 15 hari. 15 hari ya. Saya masuk 5 negara loh saudara. Dari sini ke Belanda. Dari Belanda ke Spanyol. Saya sempat membaptis Ibu Shuli dari Amerika. Karena dia akan berkunjung juga ke kakaknya, yaitu Bapak Dr. Leong T, seorang ahli penyakit kulit terbaik se-Eropa yang saya baptis di Rotterdam. Nah ini baptis kakaknya yang ada di Amerika, datang ke Spanyol, saya baptis di situ. Saudara tahu nggak? Itu airnya dinginnya minta ampun saudara. Ya, di Spanyol. Dari Spanyol saya ke Jerman, ke Stuttgart. Dari Jerman saya ke Swiss. Dari Swiss saya jalan-jalan sampai ke Austria. Dari Austria kembali ke Swiss dan dari Swiss kembali ke Indonesia. 5 negara hanya dalam waktu 15 hari. Kenapa Tuhan mampukan itu? Karena pikiran saya pada saat nonton vlog orang, saya katakan kalau kamu bisa, aku pasti bisa. Dan betul-betul bisa. Amin. Ini saudara. Kemudian, punya suami atau istri yang baik. Saudara ingin punya istri yang baik? Ingin suami yang baik? Lakukan saudara. Ya. Kemudian ingin punya rumah atau pekerjaan. Bagi saudara yang belum punya pekerjaan, bisa nggak dapat kerjaan melalui the law of attraction? Bisa. Pengen punya rumah, bisa nggak pakai cara itu? Bisa. Kemudian saudara pengen sehat, bisa nggak? Bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa karena alam semesta itu selalu berkata, yes, I'll do it. Ya, aku akan lakukan itu kepadamu. Paham Bapak Ibu? Nah, ini saya kutip ucapan dari Robert T. Kiyosaki. Ya. Jumlahkan 5 teman saudara,
kira-kira penghasilannya berapa sebulan, kemudian dibagi 5, itulah penghasilan Anda. Semua yang diucapkan oleh para motivator itu sudah ada dalam kitab suci. Yang tadi saya katakan Bapak Yahweh ajarkan kepada Abraham. Kemudian Bapak Yahweh mendidik bangsa Israel di padang gurun. Itu supaya pikirannya itu jangan negatif. Pikirannya cuma hanya Mesir, Mesir, Mesir. Pikirannya harus kembali ke Kanaan, Kanaan ke depan. Paham Bapak Ibu? Nah, begitu juga dengan ucapan Yesua dalam Matius 21 ayat 22, Markus 11 ayat 24 dan lain-lain. Itu sudah ada ketentuannya dalam kitab suci. Jadi kalau saya katakan the law of attraction, itu adalah hukum daya tarik-menarik yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu adalah sistemnya dari Bapak Yahweh. Amin. Saya rasa sampai di sini, dan hari Rabu saya akan sambung kembali lebih dahsyat dari ini, saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.